البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah muqaddimah tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Halaman berapa sekarang? Sekarang kita akan masuki halaman yang ke-62. Perhatikan bahwa atas itu wa man qala la raiba la syakka. Kalau ada orang mengatakan la raiba la syakka, artinya sama atau enggak secara globalnya? La raiba tidak ada keraguan, la syakka juga enggak ada keraguan. Mirip enggak? Mirip, cuman beda apa? Lafadznya. Terkadang kita ini menerjemahkan, memaknakan lafadz itu dengan lafadz yang lain, walaupun lafadz beda maknanya sama gitu loh. Perkara yang wajar seperti itu ya. Kita lihat. Mirip dengan terjemahan bahasa Indonesia. Fahada takribun, ini adalah takrib. Takrib itu apa? Mendekatkan pemahaman. Orang kalau dengan lafaz la raiba itu apa maknanya Ustaz? La raiba itu maknahu la syakka. Mirip enggak? Mirip. Itu berarti apa berarti? Takribian, memahamkan. Apa sih nakirah itu? Nakirah itu adalah kullus min sya'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Nakirah itu adalah segala sesuatu yang mencakup pada semua jenisnya yang tidak ada satupun yang bisa mengkhususkannya. Paham ya? Apa maknanya? Wa takribuhu kullu ma saluha dukhul alaih. Yang bisa mendekatkan pemahaman orang paham setiap isim yang boleh kemasukan al padanya. Rajulun ar-rajulu nakirah. Mudah enggak dipahami yang kedua? Namanya takrib, namanya takribul faham, mendekatkan pemahaman. Faham ini Ihsan? Abdul Aziz. Kadang gitu kan, kita semuanya sama. Kadang kita kalau dengar lafaz yang global itu enggak tahu. Sama gurunya disebutkan dengan lafaz yang lain yang semakna tapi apa? Lebih mudah dipahami itu loh. Paham belum? Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Wa illa farraib fihi ittirab wa harakah. Kata beliau, wa illa jika tidak demikian, raib, lafaz raib itu biasanya apa? Di dalamnya ada mengandung makna ittirab, goncang, wa harakah dan gerakan. Bergerak dan goncang. Paham ya? Yang namanya goncang itu bergerak atau tidak coba? Antum ketika digoncang bergerak antum? Bergerak gitu loh. Tapi kalau ragu, syak itu ragu dalam hati munculnya. Antum enggak perlu goyang-goyang gini kalau syak. Tapi kalau raib ada kegoncangan, orang digoncang itu biasanya goncang. Bisa goncang orangnya, goncang apa? Nah, barakallahu fikum diiringi dengan gerakan, itu secara bahasa seperti itu, secara bahasa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kama qala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah semua perkara yang meragukan dirimu ila kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Paham belum? Mengarahkan kepada perpindahan itu loh. Berpindah dari perkara yang meragukan menuju perkara yang tidak meragukan, perkara yang yakin. Kita lihat sini, wa bil hadis, di dalam hadis yang lain, annahu marra bi dabyin hatifin. Bahwasanya suatu ketika, nah barakallahu fikum, ada yang melewati apa? Dabyin, semacam hewan ya, hewan kijang itu ya. Semacam hewan kijang yang dobyun. Bukan dob, ini lain lagi ya ini. Dobyun itu semacam hewan kijang itulah. Semacam itu. Yang dalam keadaan berjalan pincang. Nah, dia jalannya pincang dia. Enggak apa istilahnya enggak normal gitu ya. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan la yaribuhu ahadun. Jangan ada yang mengganggunya, jangan ada yang mendekatinya. Padahal maknanya yarib. Bukan jangan ada seorang yang ragu, itu bukan artinya. Paham belum? Fakama anal yaqina dhammana as-sukun wa tuma'ninah. Sebagaimana yakin, ucapan yakin itu mengandung di dalamnya apa? Makna sukun, tenang, tuma'ninah, tentram. Ya enggak? Orang kalau yakin tenang enggak? Tenang. Tentram enggak? Tentram. Tenang pikirannya, tentram orangnya. Paham belum? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Farraib didduh. Sedangkan raib itu lawannya. Raib itu lawan daripada yakin. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, dhammana al-ittirab wal harakah. Raib itu mengandung di dalamnya ittirab, goncang, wal harakah, gerakan. Paham ya? Ada kegoncangan, ada gerakan. Goncang dia. Wa nahwi asyak. Dan yang semisal dia syak artinya ragu juga. Kalau terjemahan bahasa Indonesia mirip semuanya. La syakka wala raib artinya tidak ada keraguan itu biasanya.
Wa in qila jika dikatakan innahu yastalzim hadzal ma'na, sesungguhnya ini mengharuskan makna ini, lakin lafdhahu la yadullu alaihi, tapi lafaznya tidak menunjukkan atas makna tersebut. Paham belum? Ada yang mengatakan seperti itu. Wa kadzalika idza qila dzalikal kitab. Alif lam mim, perhatikan ya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Orang minta dijelaskan apa kitab di situ. Kita katakan dzalika Qur'anun. Oh ya. Itu adalah Al-Qur'an. Tepat atau enggak? Tepat. Tapi Qur'an dengan Alkitab itu kan maknanya beda. Alkitab itu umum enggak kitab? Umum enggak kitab itu? Bisa Al-Qur'an, Taurat, Injil, tapi yang diinginkan dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an itu loh. Sehingga antum ketika dituntut untuk menjelaskan apa itu Alkitab, antum lafaz dzalika Qur'anun. Namanya takribul fahm. Mendekatkan pemahaman orang paham, oh ternyata kitab itu Al-Qur'an yang diinginkan. Paham belum? Paham salah ya? Ayo na barakallahu. Contohnya darmi. Antum ya akhi mau darmi enggak antum? Orang bingung apa darmi itu? Dadarmi, misalkan. Kalau dengan lafaz dadarmi orang paham. Paham belum? Nah barakallahu fikum. Kemudian apa? Antum mau cireng enggak akhi cireng? Apa itu cireng? Orang enggak paham. Langsung kita jelaskan lafaz yang lain, nasi goreng. Paham ya? Orang paham itu kan? Itu namanya takribul faham. Takribul faham seperti itu caranya. Jadi terkadang kita menafsirkan, menjelaskan dengan lafaz yang lain tapi orang paham itu loh. Seperti masalah nakirah tadi, ingat-ingat ya. Nakirah itu kan dalam matan jurumiyah bagaimana? Kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Apa maknanya ini? Maksudnya apa sih? Wa takribuhu, ada lafaz wa takribuhu enggak itu? Wa takribuhu, dan yang bisa mendekatkan pemahaman apa itu nakirah, kullu ma saluha dukhul alif lam alaih. Paham belum nih? Wadih gamblangnya ya. Setiap isim yang boleh masuk padanya al berarti nakirah. Orang kan paham dengan yang kedua itu. Paham maksudnya? Paham insyaallah Isa? Ayo nah, kita lihat di sini. Hadzal Qur'an fa hadzal takrib. Dzalikal kitabu, itu adalah Alkitab. Hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an maksudnya. Fa hadzal takribun, ini adalah takribun. Takribun takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman biar orang faham apa itu Alkitab. Li'anal musyara ilaih, dikarenakan yang disyaratkan situ wa in kana wahidan walaupun satu Alkitab, fal isyaratu bi jihatil khudur khairul isyarah bi jihatil bu'd wal ghaibah. Masyaallah. Walaupun yang diisyaratkan satu, dzalikal kitabu, mufrad enggak Alkitab? Mufrad, satu. Tapi kata beliau, wa in kana wahidan fal isyaratu, yang diisyaratkan bi jihatil hudur, dengan sisi hudur hadir, ghair isyarah bi ziyatil bu'd wal ghaibah, beda dengan pengisyaratan dengan apa? Dengan sisi yang jauh dan dibicarakan. Dzalikal kitab, itu adalah kitab. Dibicarakan enggak? Dibicarakan. Kitab apa maksudnya? Paham belum? Hadzal kitab, maksudnya hadzal Qur'an. Itu seperti itu. Kita lihat. Naam, wa lafdzul kitab, lafaz kitab yatadamman min kaunihi maktuban madmuman ma la yatadammanhu lafdzul Qur'an min naam. Kata beliau, lafaz kitab sekarang kemudian lafaz kitab, Alkitab, lafaz itu yatadamman mengandung min kaunihi dari keadaan lafaz tersebut maktuban sesuatu yang ditulis, madmuman sesuatu yang dikandung di dalamnya, digabung dalamnya, ma la yatadammanhu lafdzul Qur'an, sesuatu yang tidak terkandung pada lafaz Al-Qur'an, min kaunihi makru'an. Mudharan badian, dari keadaan dia makru'an dibaca nampak jelas. Fahadil furuq mawjudatun fil Qur'an, perbedaan-perbedaan seperti ini ada dalam Al-Qur'an. Qala syarih hasbahullah, kita baca dikit lagi. Afada dan mu'allif ta'ala fi hadzal kalam, al-mu'allif memberikan faedah kepada kita dengan ucapan ini. Naam, annal ulama'a qad yufassiruna lafdha bima yuqaribuhu la bima yutabiquhu. Penting ini, bahwasanya para ulama terkadang menafsirkan Al-Qur'an, menafsirkan suatu lafaz itu dengan sesuatu yang bisa mendekatkan pemahaman, bukan dengan sesuatu yang mencocoki lafaz itu. Paham belum? Bukan dengan sesuatu yang apa? Yang mencocoki lafaz tersebut, tapi dengan sesuatu yang bisa mendekatkan pemahaman itu loh. Sekarang antum lihat, dzalikal kitabul la raiba fi, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Kitab apa coba? Orang kan nanya-nanya. Maksudnya Al-Qur'an. Nah, gitu loh. Padahal Taurat kan bisa juga kitab, Injil kitab bukan? Kitab juga itu loh. Tapi yang diinginkan di sini apa? Al-Qur'an misalkan. Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Takriban lil adhan, dalam rangka takriban, mendekatkan pemahaman lil adhan pada benak-benak manusia. Fa masalan dzalikal kitab, sebagai contoh, dzalikal kitab itu adalah kitab. Idza qala ay
apabila dikatakan ai hadzal Qur'an, ini adalah Al-Qur'an, fa hadzal tafsir takribi. Ini penafsiran takribi, penafsiran yang untuk mendekatkan pemahaman. Maksudnya yang diinginkan di dalam ayat tersebut Alkitab adalah apa? Adalah Al-Qur'an, itu maksudnya gitu. Paham belum? Sehingga ketika antum sebut hadzal Qur'an, nanya lagi enggak antum? Qur'an apa? Nanya enggak? Enggak nanya tapi hadzal kitab. Itu adalah kitab atau dalikal kitab, itu adalah kitab. Antum nanya lagi, kitab apa? Nanya kan? Bedanya itu. Kalau hadzal Qur'an jelas enggak? Perlu enggak nanya lagi Al-Qur'an apa? Perlu enggak? Enggak perlu gitu loh. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Masyaallah, kita lihat sini ya. Nah, barakallahu fiikum. Li'anna ibdalahu dzalika li'anna ibdalahu dzalik bihada yakhtalif bihi al-ma'na. Dikarenakan menggantikan itu dengan yang ini berbeda maknanya. Alkitab itu diganti Al-Qur'an beda maknanya. Kalau Al-Qur'an jelas satu gitu loh. Tapi Alkitab banyak enggak? Banyak itu loh, na'am. Fal isyarah bil bu'd tatadamman min al-ma'na ma la tatadamman al-isyarah bil qurb. Maka mengisyaratkan dengan sesuatu yang jauh itu terkadang apa mengandung di situ makna yang tidak terkandung pada pengisyaratan yang dekat. Wal kitab yatadamman ma la yatadammanu al-Qur'an. Sedangkan lafaz al-kitab itu mengandung sesuatu yang tidak terkandung padanya makna Al-Qur'an. Paham belum? Ada Injil, ada Taurat, ya enggak Alkitab? Seperti itu. Min kaunil kitab majmu'an, padahal kitab itu sesuatu yang apa kitab itu? Majmu', sesuatu yang dikumpulkan di dalamnya. Al-Qur'an dikumpulkan enggak? Dikumpulkan. Taurat dikumpulkan, Injil dikumpulkan dalam satu kitab, itu loh maksudnya. Paham? Itu makna kitab secara bahasa ya. Wa hadza makna qaulil mu'allif madmuman. Inilah makna ucapan mu'allif madmuman, sesuatu yang digabungkan. Fa innal kitaba minal kutub bi makna al-jama'. Dikarenakan kitab itu yang diambil dari kata al-kutub, jamaknya kutub, kutub jamaknya kitab, bi makna al-jama', terkumpulkan, sesuatu yang terkumpul. Antum punya kitab enggak, Isa? Punya kitab enggak antum? Punya kitab enggak? Punya kitab. Nah, kitab antum terkumpul atau teruraikan? Terkumpul, di dalam kitab terkumpul. Beberapa lembaran-lembaran terkumpul di situ, namanya kitab. Paham ya? Kalau kita anak punya kitab satu lembar, anak punya kitab satu lembar ini. Kitab bukan? Kitab bukan satu lembar ini. Bukan kitab, tapi anak punya kitab. Karena terkumpul di dalamnya itu loh. Terkumpul di dalamnya aurak, lembaran-lembaran. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat dikit lagi. Fa inal kitaba minal kutub bi ma'nal jama' wa minhu al-katibah li jama'atil khail. Nah, barakallahu. Contohnya di sini al-katibah li jama'atil khail. Al-katibah untuk sebutan apa? Pasukan kuda. Paham ya? Jadi al-katibah itu pasukan kuda. Nah, pasukan kuda, jama'atul khail maksudnya sekumpulan kuda. Al-katibah itu artinya adalah pasukan kuda itu. Pasukan berkuda. Nah, sama. Li'annaha mustami'atun, karena terkumpul di situ. Al-katibah pasukan berkuda yang apa? Yang di situ apa? Terkumpul. Yang namanya pasukan berapa orang? Pasukan banyak. Terkumpul itu ya. Nah, berarti sudah kita selesaikan. Kesimpulannya antum enggak perlu bingung. Terkadang suatu lafaz itu ketika dibutuhkan untuk menafsirkan, antum boleh menafsirkan dengan lafaz yang lain yang dalam rangka apa tadi? Takribiyan, takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Contoh yang lain sudah kita lewati tadi ya. Contohnya apalagi contohnya? Nah, barakallahu fikum, cimol. Antum tahu cimol antum? Ati dicemol. Paham ya? Itu kan orang paham ati dicemolan itu. Cireng ati digoreng misalkan. Cilok ati dicolok misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita menerjemahkan atau menafsirkan sesuatu yang pas seperti lafadznya kadang orang enggak paham. Tapi dengan cara yang lain, lafaz yang lain, takribul faham tidak dipermasalahkan. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.